Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. وقال أيضا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Babu Rafdid Dunya, bab ke-27 dari kitab Tanbihul Ghafilin ini, pengingat orang-orang yang lalai, bab tentang menggenggam menghilangkan dunia dari diri kita. Ini bab yang susah karena kita masih hidup di dunia. Tapi yang dimauin oleh penulis kitab ini adalah supaya kita mendapatkan rambu-rambu ketika di jalan raya. Jadi ketika kita meniti jalan kehidupan ini ada rambu-rambunya supaya tidak kebablasan barangkali seperti itu. Hadirin, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke rumah Rasulullah bertamu. Kemudian Rasulullah SAW itu didapatinya tidur di atas tikar, dan dari badannya itu terlihat garis-garis seperti mushtun, seperti sisir garis-garisnya itu. Saat itu Umar menangis melihat hal itu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau adalah pemimpin tertinggi, Rasul pilihan, tapi engkau tidur saja memakai tikar dan sampai tikarnya membekas di badan engkau. Jadi jawab Rasulullah bahwa kita ini wahai Umar, umat muslim ini adalah umat yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Mereka kaisar-kaisar, para raja-raja itu umat yang lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Dari situ Umar kemudian menghentikan nangisnya. Diceritakan bahwa Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala haddatha thiqah bi isnadihi 'anil Hasan al-Basri qala talabatu khutbatan Nabi. Jadi ada khutbah Nabi yang kemudian diulang-ulang sampai bertahun-tahun.
allati kana yakhtubu biha kulla jum'atin 4 sanawatin. 4 tahun khutbah Jumatnya itu saja Rasulullah selama 4 tahun. Hatta balaghani annaha 'inda rajulin minal ansar fa ataituhu. Saya dengar bahwa dari sahabat Ansor itu sampai hafal isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fa qultu lahu anta sami'ta khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yakhtubu biha kulla jum'atin. Apakah engkau mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khutbah Jumatnya itu setiap Jumatnya itu saja? Qala, maka sahabat Jabir bin Abdullah itu kemudian menjawab, na'am sami'tuhu yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkannya dan kemudian Rasulullah khutbahnya seperti ini. Ayyuhan nas, innalakum ma'alima fantahu ila ma'alikum wa innalakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Wa innal 'abdal mu'mina baina makhafataini baina ajalin qad madha la yadri ma Allahu sani'un bihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fihi falyatazawwadil 'abdu min nafsihi li nafsihi wa min hayatihi li mautihi wa min shababihi li kibarihi wa min dunyahu li akhiratihi fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah fa walladhi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tibin wala ba'da dunya darun illa al jannatu awin naru. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi wahai manusia, bahwa bagi kalian itu ada rambu-rambu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan tata cara kita hidup di dunia ini seperti apa, ada larangan yang harus dijauhi oleh umat muslim. Wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Maka berhentilah pada rambu-rambu itu, sesungguhnya bagimu ada batas. Maka berhentilah pada batas itu. Wa innal 'abdal mu'mina baina makhafataini. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman kepada Allah berada pada 2 ketakutan. Baina ajalin qad madha la yadri ma Allahu sani'un bihi, yaitu antara masa lalu di mana ia tidak mengetahui bagaimana Allah akan berbuat yang sudah-sudah itu. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma Allah qadin fihi. Begitu juga masa yang akan datang yang seorang hamba juga enggak tahu bagaimana Allah nanti memberikan ketetapannya baginya. Oleh karena itu, fal yatazawwadil 'abdu min nafsihi li nafsihi. Seorang hamba hendaknya bergegas mencari bekal untuk dirinya sendiri. Wa min hayatihi li mautihi. Bahwa adanya kehidupan pasti akan dijumpai juga adanya kematian. Wa min syababihi likibarihi. Bahwa dengan saat ini kita gagah perkasa, masih menjadi pemuda, maka nanti akan kita temui bahwa diri kita ini sudah dewasa. Wa min dunyahu li akhiratihi. Saat ini kita hidup di dunia, maka perlu kita mencari bekal yang banyak untuk akhirat.
sesungguhnya dunia ini diciptakan untuk kalian, kata Rasul. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan bagi kita, dan kita ini diciptakan untuk menuju akhirat. Artinya kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini untuk mencari bekal bagi akhirat nanti, bahwa dunia adalah sementara, akhirat adalah kekal abadi. Fawalladzi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tibin wala ba'dad dunya darun ilal jannah awin naru. Setelah kematian sudah mim musta'tabin wala ba'dad dunya darun ilal jannah awin nar. Nah, setelah dunia nanti itu kembali manusia, apakah nanti kembalinya ke surga atau ke nerakanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu dari khutbah ini saya ulangi, 4 tahun berturut-turut Rasulullah SAW khutbah yang sama seperti ini, sehingga bisa kita pastikan wanti-wantinya Rasulullah itu sangat-sangat dahsyat sekali, sangat perhatian sekali bagi umatnya. Kita ini hidup di dunia tapi suruh mencari bekal untuk akhirat. Artinya setiap langkah kita harus kita niatkan yang pertama adalah lillahi ta'ala. Ada seseorang misalkan membuka pesantren, yang pesantren itu kemudian berkembang, tapi tujuan awalnya hanya untuk gagah-gagahan mempunyai pesantren yang besar, maka sesungguhnya yang diajari hanya duniawinya saja. Di sana sini dibicarakan Kiai A, B, ini pesantrennya besar dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihatkan bahwa niat ingsun mendirikan pesantren, mendirikan bimbingan belajar untuk menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi pintar lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan 2 kemudahan. Kemudahan dia merawat pesantrennya, dan yang kedua, pahala dari Allah Ta'ala pasti akan dikasihkan. Sebagaimana dalam pembukaan bab ini, bahwa man kanat niyatul akhirah jama'allahu syamlahu. Jadi ketika seorang hamba kemudian dia bekerja, dia apapun yang dia kerjakan niatnya untuk mencari ridho Allah Ta'ala, maka Allah akan mengumpulkan 2 niatnya itu. Beda dengan hanya kepingin usaha untuk dunia, maka yang didapat niatnya hanya dunia saja yang dia dapat. Ketika nanti di akhirat, ketika di ketetapan Allah sudah berlaku, dilihat-lihat ternyata kosong. Lah kan sudah dikasihkan saat di dunia itu. Begitu juga kita beramal soleh, kita bersedekah, berinfak, juga harus kita niatkan lillahi ta'ala. Maka kita lihat banyak konten-konten sekarang memberikan uang 10 juta, tapi supaya bisa kembalian di kontennya itu bisa 1 miliar, itu sama aja duniawinya. Di mata Allah tidak ada artinya.
Qala al-faqih man kana akilan fa innahu yarda bil qunuti minad dunya wa la yashtaghilu bil jam'i wa yashtaghilu bi 'amil al-akhirah li'anna al-akhirata hiya darul qarar wa darun na'im wa dunya daru fana wa hiya ghadaratun muntinatun. Pengarang kitab ini Al-Laits Abu Laits As-Samarqandi memberikan nasihat kepada kita. Siapa saja orang yang berakal, maka seharusnya dia ridho akan ketetapan Allah dengan hidup yang sederhana, dan dia tidak akan disibukkan kecuali dengan urusan akhirat. Jadi kita punya pekerjaan, kita niatkan lillahi ta'ala. Li'anal akhirah ya darul qarar wa darun na'im. Akhirat itu adalah tempat darul qarar, tempat yang tetap, wa darun na'im, dan darun na'im kenikmatan. Sedangkan dunia itu adalah hina dina. Wa ruya Juraybir anid Dhahak qala lamma ahbatallahu Adam wa Hawa ilal ardi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan mbah kita Nabi Adam dan Hawa ke bumi, wa wajada rihat dunya, kemudian Adam dan Hawa ini mendapatkan mencium baunya dunia, wa faqada raihatal jannah. Setelah itu bau surga yang dulu didapatinya begitu wangi, begitu harum, kemudian ghasyiya alaihima arba'ina sobahan min natnid dunya. Keduanya kemudian pingsan selama 40 pagi karena mencium baunya dunia. Ya pantas namanya, biasanya kita di rumah yang mewah, serba serba kecukupan, baunya juga nikmat di rumah mewah itu. Kemudian kita tiba-tiba di kontrakan yang sempit 3x3, ya pasti namanya hati juga gimana gitu kan. Begitu juga Nabi Adam dan Hawa, sudah nyaman-nyaman di dunia, kemudian Allah turunkan ke bumi, mencium bau bumi, langsung pingsan 40 pagi. Wa ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ajaban kullal ajab lil musaddiqi bi daril khulud wa huwa ya'malu li daril ghurur. Sungguh heran sekali setiap orang yang lil musaddiq, orang yang membenarkan bahwa akhirat itu adalah rumah yang kekal, sementara yang dia lakukan itu ya'malu lidaril ghurur, yang dilakukan sudah ngerti bahwa akhirat itu adalah tempat yang kekal nanti kembalinya kita, tetapi dia di dunia beramal untuk lidaril ghurur, untuk rumah yang sia-sia, artinya dia mencari menuju nerakanya Allah Ta'ala. Hadirin, dari sekian nasihat-nasihat maka bisa kita simpulkan, yang pertama bahwa apa yang kita kerjakan harus didasari atas niat yang baik lillahi ta'ala, dan kita mempersiapkan diri bahwa suatu saat kematian pasti akan menghampiri kita, maka kita sudah siap dengan bekal yang banyak, dan kita yakin bahwa dunia itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang sementara, sehingga
kita berusaha setiap gerakan kita niatkan untuk akhirat. Demikian, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.